Hadirat Tuhan luar biasa ya. Amin. Amin. Ya kita nggak usah pakai basa-basi. Kenal gue kan di sini, gue juga kenal orang. Jadi ya tahu kan. Makanya kita sama-sama kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai kita mau sama-sama doa sekali lagi yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Puji syukur hanya buat Engkau. Hadirat Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang turun, Tuhan Yesus Tuhan Engkau yang turun di atas kami Tuhan Yesus, penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Katakan apa yang Tuhan mau katakan Tuhan Yesus, tegur apa yang Tuhan mau tegur ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus Tuhan bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biar Engkau yang berbicara ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya katakan amin. Amin. Langsung aja slide-nya. Oke, ini gua dikasih tema sama siapa yang kasih gua kemarin ya? Niki, Sensen Niki ya, Thomas, Gary, spiritual maturity. Ini sebenarnya temanya agak-agak berat banget ya. Jadi kalau misalnya aja gue rasa belum nyampe sini semuanya. Spiritual maturity, kedewasaan rohani ya kita Indonesiain. Semua tahu dewasa, semua tahu dewasa. Kita ke slide selanjutnya. Lihat ini lucu ya. Funny babies. Lihat tuh anak kecilnya yang di sebelah kiri makan sampai celemongan, ada yang sampai melotot, ada yang sampai nangis. Lucu kan? Ini kita nih. Waktu kita baru percaya sama Tuhan, waktu kita lahir baru, di kolam sono yang ditutup sama dekorasi. Waktu kita lahir baru, kita lahir nggak mungkin kan kita langsung jadi 17 tahun, kita sweet 17 langsung enggak kan? Waktu kita lahir tadi yang datang duluan mungkin ngeliat ya anak-anak sekolah minggu yang tadi yang masih bayi. Waktu kita lahir sama. Kita pas lahir baru ketemu sama Tuhan. Pertama kali kita ketemu sama Tuhan, pertama kali kita percaya Yesus Engkau juru selamatku. Kita adalah bayi. Bilang sama kanan kirinya, kita adalah bayi. Ya, kecuali Thomas baby boy. Oke, nah sekarang bayangin ya. Bayangin kalau misalnya kita yang masih udah bayi ini, yang tadinya bayi, sekarang kalian sendiri yang jawab. Berapa lama sih udah kenal Tuhan? Berapa lama sih udah dibaptis? Udah berapa lama? Pasti beda-beda nih jawabannya nih. Bayangin sekarang kita, kalau gue nih ya, gue udah 15 tahun ya, 13 tahun kenal Tuhan dari dibaptis ya, 13 tahun. Kalau misalnya di 13 tahun gue sekarang udah 27 tahun. Kalau misalnya gue, coba slide sebelumnya. Kalau misalnya gue kelakuannya masih kayak gini, lucu gak? Ya coba Han, kalau lu lihat ngompol di celana misalnya, lucu gak? Tapi ada gak sih yang mau terima? Gue yakin Helen juga mikir 2 kali. Ya jangan, ntar urusannya di belakang aja. Nah pokoknya kalau misalnya kedewasaan itu bukan waktu kita udah lama kenal Tuhan, tapi kelakuan kita masih kayak gini-gini aja. Coba bayangin di dunia kerja ya, tiba-tiba lagi meeting, ini bawa apaan? Maaf Pak, saya di celana. Gak mungkin kan? Itu bukan lucu, aneh, itu aneh gitu, bisa langsung dipecat besoknya ya, gak usah masuk lagi. Nah slide selanjutnya, coba kalau kita bayangin, aneh kan kalau misalnya kejadiannya kayak begitu. Nah sekarang kita lihat slide selanjutnya. Maturity itu, gue di sini kita bahas secara singkat aja. Maturity ada 3 jenis kedewasaan. Yang pertama physical. Gue bilangin sama lu nggak perlu ngapa-ngapain juga. Besok lu udah lebih tua sehari, ya kan? Lusa lu udah lebih tua 2 hari. Tahun depan lu udah lebih tua setahun. Jadi nggak perlu diapa-apain. Jadi kalau misalnya orang-orang, lu kalau bingung forensik itu, misalnya ada mayat-mayat perang. Ini anak kecil nih, saya tahu nih anak kecil 5-6 tahun. Tahu dari mana? Tulangnya kecil. Tahu dari mana? Kalau misalnya udah nenek-nenek, tahu dari mana? Tulangnya kadang-kadang kalau nenek-nenek ada yang udah degradasi. Nah itu physical maturity. Jadi physical maturity ini nggak perlu diapa-apain. Lu bakal dewasa sendirian. Bakal tambah lama bakal berubah. Gue aja udah berubah nih. Gue yakin beberapa juga pasti udah. Kalau yang kedua, mental maturity. Mental maturity ini yang dicari sama orang-orang dunia. Kita ke next deh. Next, nah ini tadi physical kita diukur sama umur, age, diukur sama umur. Nah terus mental kita diukur sama choices.
pilihan. Ini yang dilihat, lu perhatiin ya, mungkin di sini yang masih sekolah. Oke, jangan ngibul, yang masih sekolah. Oke, ada ya kurang lebih 5 orang lah. Jadi gue biar teman-teman pada tahu gitu ya, waktu nanti pas lagi kerja itu kan interview ketemu sama orang. Perhatiin, waktu ketemu sama orang itu HRD-nya selalu nanya, kamu kenapa berhenti dari ini sebelumnya? Pilihan kata-kata kita itu sangat amat menentukan kita diterima apa enggak. Kalau misalnya kita biasanya benci sama bosnya, ya out langsung. Apapun itu kita pasti itu pilihan-pilihan itu yang dilihat sama HRD. Dia menilai apakah kita membuat pilihan-pilihan itu dengan baik apa enggak. Itu mental maturity yang orang-orang cari. Orang yang berani memilih dan yang berani menjalankan pilihannya, melakukan pilihannya, itu yang dicari sama dunia. Oke, nah sekarang spiritual maturity. Di sini gue masih kasih tanda tanya karena kita akan bahas selanjutnya. Nah, kalau misalnya ngomongin maturity, kita tadi kan kalau kita masih anak kecil, kita mau bertumbuh kan? Kita mau bertumbuh. Next, nah kita mau bertumbuh ke arah mana? Sekarang yang kita lihat, coba baca sama-sama Efesus 4, 14, 15. 1, 2, 3. Bukan lagi anak-anak, tapi dengan teguh kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Amin. Di bahasa Inggrisnya ini Good News Translation ya. Ini lebih bagus lagi. We are not meant to remain as children. Jadi kita bukan ditentukan harus jadi anak-anak selamanya. Bilang sama kanan kirinya, lu bukan anak-anak terus. Lu bukan anak. Ya yang tadi masih bayi, ya kita bukan anak-anak terus. Terus kalau misalnya bertumbuh, kita mau bertumbuh ke arah mana? Itu kan ya kalau Thomas sih kayaknya ke depan, belakang, samping, kanan, kiri. Mau bertumbuh ke arah mana? Next. Baca sekali lagi. Next. Ya, oke. 1, 2, 3. Sampai telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin. Nah, ini kalau di bahasa Inggrisnya sekali lagi Good News Translation, ini dibilang real maturity. Terus dia kasih strip di situ, the measure of development. Ini pertumbuhan yang Tuhan mau. Ini ukuran pertumbuhan yang Tuhan mau. Tuhan mengukur pertumbuhan kita. Apakah kita sudah sampai pada kedewasaan ini, dewasaan rohani ini atau belum? Itu yang kita ukur. Nah, gue bilangin sama lo orang, gue pun masih belajar sampai di sana. Jadi kita sama-sama belajar. Dan spiritual maturity ini ngomongin soal jadi taat, jadi taat sama Tuhan. Kita next. Ini pasti orang-orang udah sering dengar. Spiritual maturity is being like Christ. Semua tahu kan arti Kristen apa sih? Kenapa kita disebut Kristen? Kenapa kita disebut Kristen? Hah? Kalau pengikut Wendy namanya Wendyton, Wenden. Ya. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita pengikut Kristus. Dan di bahasa ininya dia bilang Kristen itu artinya ya jadi seperti Kristus. Jadi seperti Kristus. Kita pasti udah sering dengar ini. Tapi kadang-kadang kita bingung jadi seperti Kristusnya kayak apaan? Dan percaya nggak percaya? Ini Roma 8 ayat 9, 8-nya hilang. Dia bilang semua yang dipilih ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi coba tunjuk kanan kirinya, lu udah ditentuin jadi seperti Kristus. Jadi ini bukan lagi pilihan, bukan lagi sesuatu yang bisa gak ya gue jadi seperti Kristus, bisa gak ya? Tapi lu memang udah ditentuin jadi seperti Kristus. Amin. Nah ini fakta-faktanya. Kalau misalnya lo ngomongin spiritual maturity, nggak gampang. Gue bilang tadi nggak gampang spiritual maturity, kedewasaan rohani nggak gampang. Ini fakta-faktanya, nggak otomatis. Spiritual maturity itu bukan nanti lo habis dari sini kira-kira jam 9 lo udah dewasa, enggak. Besok lo udah dewasa, enggak. Butuh proses, butuh disiplin. Di sini yang gue bilang kenapa spiritual maturity kita ngomongin soal menjadi taat. Taat seperti murid, seperti rasul, seperti murid. Di situ. Nah, ini ayat nih sangat amat menegur gue sekali. Ibrani 5 ayat 12 sampai 13, gue bacain aja. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar.
kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kalau misalnya di Good News Translation lebih bagus lagi, dia bilang he is a baby Christian. Jadi benar-benar bayi banget, bukan anak kecil tapi bayi. Karena masih mau susu, bukan makanan keras. Nah, ini ayat negor sekali karena begitu gue baca ini, gue udah bikin apa ya? Kalau dibilang ditinjau dari sudut waktu, lu harusnya udah begini, lu harusnya udah begini. Kita tanya sama diri kita, di mana kita berada saat ini? What have I done for Jesus? Kita tanya sama diri kita itu. Dan hal-hal kayak gini gak gampang. Kalau tadi bilang semuanya butuh proses dan butuh disiplin keras. Disiplin itu ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan orang. Kalau misalnya sama kayak gue biasanya ya gue suka bangun siang. Jadi butuh usaha keras. Saya langsung ketawa sih. Butuh usaha keras buat gue bangun pagi. Sekarang malah orangnya lebih pagi dari gue bingung kenapa ya. Gue jadi dia bisa bangun lebih pagi dari gue. Bangunnya pagi banget padahal dia ngajarnya sore. Pulangnya malam lagi, hebat juga tuh orang. Gue tuh susah buat bangun pagi. Tapi tetap butuh proses buat itu. Ya usahain bisa bisa bangun pagi setiap hari lama-lama kita kebiasaan. Nah, yang namanya kebiasaan itu kan habits ya. Ini di sini dibilang a continual, often unconscious. Jadi hal-hal yang terus-menerus berulang, kadang-kadang nggak sadar. Kalau kemarin Thomas ngomongin soal prayer and fasting. Thomas ngomongin soal kita kalau misalnya kita doa sama Tuhan, kita bisa di mana aja kan. Kadang-kadang hal kayak begitu tanpa sadar pun kita bisa ngomong sama Tuhan. Kalau kita udah jadiin itu habit. Nah, masalahnya itu jadi habit apa belum? Nah, ini gue review sebentar. Sebelum-sebelumnya kita dari awal bulan ini kita ngomongin soal holiness kan. Holiness, terus Brother White ngomongin soal komitmen yang dibagi dua di sini, godly sama worldly. Terus ya semuanya milih godly lah ya. Gak ada yang milih worldly. Kalau ada yang milih worldly, gue yakin langsung privat sama Brother White. Oke? Nah, kemarinnya Thomas ngomongin soal prayer and fasting. Ini langkah-langkah menuju spiritual growth ini, menuju kedewasaan rohani. Gue sangat amat bersyukur sih waktu dikasih tema ini, ternyata sebelumnya udah dikasih step-stepnya. Bukan istilahnya langsung jegar, karena ini susah sekali kalau misalnya langsung ngomongin dari awal sampai akhir. Susah sekali. Tapi karena kemarin kita sudah ngomongin soal holiness. Kalau nggak salah si Gary ngomongin soal act of love kan. Holiness itu adalah bentuk kasih, bukan kayak keharusan atau apa, tapi bentuk kasih kita. Kita sayang sama Tuhan, kita lakukan itu. Sama sebenarnya, apapun yang kita lakukan untuk ke spiritual maturity ini, itu semua act of love. Sama seperti Tuhan waktu mati pertama kali buat kita, itu act of love. Nah, kita harus bilangnya develop habits. Jadi kita harus mengembangkan habit-habitnya kita yang bisa promote spiritual growth. Jangan yang malah ngejatuhin kerohanian kita, ya kita gak bakal maju-maju. Make sense kan? Nah, yang harus kita ingetin di sini soal kebiasaan-kebiasaan Tuhan. Kalau misalnya kita ngomongin kebiasaan-kebiasaan tadi murid-murid, kebiasaannya harus kayak gimana sih? Yang kita lihat kalau rasul-rasul kan melihatnya Tuhan Yesus, sama kita pun melihatnya Tuhan Yesus. Di Kolose dia bilang, kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi habit-habit kita waktu kita dibaptis, waktu kita percaya Tuhan, itu sebenarnya udah ngapung sama airnya. Jadi udah ngalir sama airnya, udah gak usah kita bawa-bawa lagi. Tapi masalahnya kita masih sering bawa-bawa habit itu, karena habit susah dihilangin. Makanya tadi dibilang butuh proses. Amin? Nah, kalau ngomongin godly habits ini, gue tadi ada baca-baca, untuk satu hal jadi habit, kita pasti udah sering dengar. Ternyata butuh 3 minggu untuk perkenalan. 3 minggu untuk perkenalan. Dan 3 minggu lagi untuk jadi habit. Jadi makanya tadi gue bilang, ini bukan langsung terjadi begitu aja.
butuh proses. Nah, masalahnya di proses itu apakah kita setengah-setengah atau enggak? Kalau misalnya kita setengah-setengah, ya percuma. Buat apa? Kemarin gue ikut UTB sama Gary, yang bagus yang waktu itu dia ngomong, Tuhan mau umatnya itu ada di dalam dia. Kalau misalnya nggak ada di dalam dia, ya Tuhan nggak mau waktu manusia keluar dari Taman Eden. Tuhan mau manusia di Taman Eden. Kalau misalnya manusia nggak keluar dari Taman Eden, manusia udah keluar, ya udah. Tuhan, bagi Tuhan nggak ada di dalam Tuhan atau di dunia atau di neraka, nggak ada. Bagi Tuhan cuma ada di dalam Tuhan atau enggak. Jadi pilihannya cuma itu. Pilihan kita juga sama, kita mau atau enggak. Kalau misalnya setengah-setengah ya semuanya udah sering baca Wahyu kan, suam-suam kuku. Jadi percuma. Buat apa kita ngelakuin satu hal yang setengah-setengah? Buat apa kita ngelakuin satu hal yang setengah-setengah? Oke, nah di sini yang gue ngomong, kalau ngomongin soal maturity, memang gak gampang. Sekarang gue juga bingung nih. Kalau misalnya lu bilang, Thomas misalnya, Thomas sudah dewasa apa belum? Kalau lihat badannya sih dewasa, ya kan? Kalau lihat kerohaniannya, oke. Nah, waktu kita ngukur kedewasaan seseorang, kita gampang kalau kita ngukur kedewasaan dari umur, ya kan? Tadi yang gue tulis umur. Kita gampang ngukur kedewasaan waktu lu kerja sama orang, waktu lu bikin tugas sama orang di kelas, di kampus, ketemu sama orang di gereja. Lu bisa lihat ini orang dewasa apa enggak sih? Kalau misalnya sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit pahitan, sedikit-sedikit gue keluar gereja, dewasa gak sih? Apa tuh? Nah, ini makanya sekarang yang gue mau share soal ukuran kedewasaan. Cara kita ngukur, kita sama-sama belajar ya. Cara kita ngukur, kita udah mature enough apa belum sih? Karena ini penting loh. Tadi Tuhan bilang kan, kalau real maturity itu ukuran pertumbuhan yang dari Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada. Jadi kalau kita masih baby, Tuhan gak mau kita berhenti sampai baby aja. Makanya banyak orang keluar dari gereja. Banyak orang yang masih baby. Banyak orang yang masih anak kecil, masih minumnya susu. Begitu dituntut untuk dewasa, gak mau. Itu susahnya. Kenapa banyak orang keluar dari gereja? Kenapa? Karena itu. Bilang sama kanan kirinya, kita gak berhenti diminum susu gitu. Bilang sama kanan kirinya, susu itu ya makanan nih. Nah, ini ukuran kedewasaan yang pertama, knowledge, pengetahuan. Ini ngomongin soal haus akan firman. Tadi di ayat yang pertama kita ada dengerin kan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi knowledge ini ngomongin soal haus akan firman. Ini ukuran kedewasaan yang pertama. Karena dengan itu kita sampai pada real maturity. Ini baru step 1 loh, knowledge. Yang kedua, perspektif. Yang kedua, perspektif. Nah, ini kalau lihat, gue pasang kacamata di sini. Kenapa? Perspektif itu artinya apa? Sudut pandang. Sudut pandang. Nah, tapi di sini kita ngeliatnya dari sudut pandang Tuhan. Kita bukan ngeliat dari sudut pandang pendeta kita atau ketua kita, pastor youth, siapapun, bukan. Kita ngeliat dari sudut pandang Tuhan. Nah, kenapa gue tulis di bawahnya prayer and fasting? Untuk kita tahu sudut pandang Tuhan, kita butuh ini. Makanya gue bilang, gue thankful banget sebelumnya udah banyak khotbah untuk menunjang spiritual maturity ini. Ini step akhirnya. Nah, ini perspektif. Begitu kita tahu knowledge, kita punya knowledge itu, kita mulai naik ke tahap selanjutnya. Kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan dengan dilengkapi dengan prayer and fasting. Amin. Selanjutnya, conviction. Conviction ini kayak apa ya? Kayak keteguhan gitu. Pengakuan, unshakable belief. Jadi kalau misalnya kayak di pengadilan itu, kamu bersalah. Enggak, saya nggak bersalah. Kamu bersalah, saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah. Kenapa? Alibinya apa itu? Kebanyakan nonton film detektif ya. Alibinya apa? Oh, saya lagi ya nonton bahasa Konan. Sama siapa gitu. Nah, di situ kan ada
unshakable belief yang gak bisa digoyahkan sama siapa-siapa. Lu mau undang Hotman Paris juga gak bisa gitu kan, orang ada saksinya banyak gitu kan. Nah itu namanya conviction. Nah conviction ini nih ada 3 hal yang penting yang itu gue taruh di bawahnya. Ada nilai-nilai di situ. Di sini bagus nih ya, conviction artinya ya unshakable belief without need for proof or evidence. Jadi lu nih, gue lihat hengeng misalnya, jangan nih, Jenis aja. Jenis aja, Jenis. Jadi kalau lihat Jenis nih, nggak perlu lu kenal dia lebih dalam untuk tahu kalau dia baik. Perlu lah ya. Waduh sih kalau nah, kayak gitu. Atau untuk tahu kalau dia itu mau nolong lu gitu. Itu nilai-nilai yang nggak bisa digoyahkan. Perhatiin deh, kalau lu lihat kanan kiri lu orang, lu bakal muncul nih teman sebelah kanan gue nilai-nilainya apa sih, value-nya apa, teman sebelah kiri gue value-nya apa. Ya Sansan nggak punya teman makanya jangan duduk di situ. Oke, nah di values ini, nilai-nilai yang kita punya itu berharga banget loh. Dan gue kasih lu satu rahasia, ini yang dicari orang dunia. Ini yang dicari orang dunia. Gue bilang gini ya, makanya kenapa orang Kristen itu sangat amat gampang gitu naiknya. Percaya sama gue, gampang naiknya. Kenapa? Karena orang Kristen itu punya etos kerja yang kalau benar-benar Kristen ya, kalau setengah-setengah gue bilangnya, makanya gue bilang percuma setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ini contoh ya, misalnya gue mau ke CP, gue jalan sampai rumah 15, nggak ada yang tahu rumah 15. CL, jalan sampai CL gue. Jalan sampai CL, aduh, pergi gak ya? Udah nggak jadilah, gue balik lagi. Percuma kan? Sama aja. Tanya makanya, di mana kita sekarang? Kalau misalnya kita ada di tengah-tengah itu, terus kita nggak mau jalan lagi, kita balik, percuma. Dan gue bilangin, apapun yang lo lakukan setelah itu percuma. Kalau misalnya kita nggak sampai ke tujuan itu, percuma. Kenapa kalau kita nggak sampai di tujuan? Kenapa kalau kita nggak sampai di spiritual maturity itu percuma? Tergap kalau. Nah ini conviction. Satu lagi tadi motivation. Jadi itu yang motivasi kita, apapun komitmen kita itu, jadi itu semua terangkum di conviction. Satu belief yang gak ada yang bisa patahin. Gue punya satu, waktu gue masih kerja ya, sekarang juga kerja sih ya, waktu gue kerja sekuler, sekarang ya waktu gue masih kerja medical, ada satu dokter gue yang aduh Tuhan, ini dokter bener-bener dokter bedah saraf, sering buka-buka otak kan ya. Kalau bedah saraf itu bukanya otak gitu. Jadi agak-agak, ya bedah saraf itu memang agak-agak selengean gitu kan. Dan dokter ini tuh ateis. Begitu gue ketemu dia, aku belum tahu kan dia kayak apa. Dia lagi ngobrol sama teman gue dari perusahaan lain. Terus pas gue duduk kan, dia ngobrolin soal agama gitu. Itu Yesus itu apa? Yesus itu nggak ada, kamu tahu gak? Hah? Kenapa dia tiba-tiba ngomong Yesus? Terus dia ngomongin soal agama-agama lain. Dia ngomongin soal yang ini salah. Kenapa sih harus bilang kalau Yesus itu Tuhan? Buktinya apa? Orang gak ada buktinya. Ya kenapa itu butuh iman dalam hati gue? Kenapa sih bilang kalau misalnya Yesus itu bangkit dari kubur? Buktinya apa? Iman. Buktinya apa lagi? Kalau nggak perlu iman, mendingan kita nggak usah percaya. Bener gak? Kalau misalnya kita nggak butuh iman, Tuhan Yesus nggak usah mati, nggak usah bangkit lagi. Nggak perlu. Ya, lo mau shake sih. Nah, waktu dokter gue ngomong kayak begitu, gue cuma bilang, iya, enggak sih, gue gak bilang apa-apa sih. Karena gue tiba-tiba langsung keinget, percuma ya, seperti melemparkan mutiara kepada babi. Jadi, sorry dong. Jadi, emang kita percuma kita berdebat mau sama siapapun. Kalau misalnya emang kadang-kadang ada orang-orang yang gak bisa digoyahkan gitu lah, gak bisa diselamatkan gitu kan.
kayaknya butuh kuasa Tuhan. Gitu, susah emang. Nah itu ya pokoknya kayak gitu-gitu ya udah. Kita lakukan bagian kita. Udah. Nah makanya pas dia kayak begitu, gue cuma bilang, saya sih cuma percaya sama yang di atas. Di atas itu siapa? Di atas itu apa? Di atas itu atap. Terus gue bilang, ya itu kan kiasan dong. Iya di atas, maksudnya di atas. Terus kalau misalnya Tuhan di atas, iblis di neraka, di bawah gitu. Iya itu kan kiasan, saya mana tahu surga sama neraka di mana, gue bilang. Kayak begitu, gue cuma bilang, ya pokoknya saya percaya sama Tuhan. Itu kan urusan saya dong, saya percaya sama Tuhan. Itu kan keyakinan kan pribadi. Terus dia langsung diam di situ. Amin dia. Ya udah, langsung gue pindah tempat. Maksudnya kayak gitu-gitu ya sudah lah ya, peduli gitu. Kalau misalnya emang lo nggak percaya ya udah nggak percaya. Tinggal waktu kok yang nentuin, ya kan? Tinggal waktu yang kasih lihat, benar gak sih? Tuhan kita datang dengan awan-awan, bunyi sangkakala, kita cuma suara sangkakala. Jadi kita harus yang pertama yang selamat. Aduh, belum. Oke, lanjut. Next. Nah, tadi kita udah belajar soal knowledge. Yang kedua, perspektif. Yang ketiga, bukan konveksi, conviction. Nah, yang keempat, skills. Ini minum dulu ya. Nah, ini waktu gue lihat ini ya, skills ini, gue sempat agak-agak, skills ukuran kedewasaan. Maksudnya apaan? Ukuran kedewasaan butuh skill. Kalau lu mau jadi arsitek sih, iya lu butuh skill. Kalau lu mau jadi kontraktor ya, lu butuh skill emang. Walaupun sekarang jadinya marketing sih. Terus kalau misalnya lu butuh masak gitu, ya lu butuh skill emang buat masak. Terus jadi dewasa butuh skill. Nah waktu gue lihat ini, gue tiba-tiba keinget waktu gue sempat ada cerita ke beberapa orang sih. Pas gue mutusin untuk berhenti kerja dan full time, ada yang bilang sama gue, Mer, ya, banyak sih. Ada yang bilang, Mer, beda kerja di sekuler sama kerja di gereja. Kerja di sekuler itu, ya kita memang harus dituntut lebih gitu kan. Kita harus lebih melakukan, kita nggak boleh setengah-setengah. Tapi kalau kerja di gereja kita harus kasih lah hati gitu kan, harus punya hati, harus punya kasih. Gue langsung, iya benar sih, tapi kan kalau misalnya gue langsung bilang, kalau di sekuler bisa seperti itu standarnya, kenapa di Tuhan enggak? Di Tuhan justru harus lebih kan? Iya kan? Di Tuhan harus lebih. Kalau misalnya orang, contoh, San, band lo apa? Akustik. Band akustik ya. Siapa itu dia? Siapa yang ada di sini lah itu. Waktu orang pelayanan musik juga di sini. Waktu orang pelayanan musik di sini dan di luar, you have to do your best here. Lu nggak boleh lakuin setengah-setengah di sini karena ini yang penting urapan. Gue suka bingung juga nih kalau misalnya kita sering doa, Tuhan sempurnakan segala yang kami tahu kami nggak sempurna. Terus lu tahu lu nggak sempurna, lu lakuin setengah-setengah lagi, makin nggak sempurna lagi kan. Terus ujung-ujungnya bilang sama Tuhan kami kembalikan biar Engkau yang sempurnakan. Terus pokoknya pelayanan yang penting ada hati, yang penting ada urapan. Urapan itu perlu, tapi ini juga nggak kalah penting. Gue kemarin nanya sama si Gary waktu kita lagi UTB, bener deh, gue bilang sama orang itu bener-bener harus ikut UTB. Harus ikut UTB itu bener-bener harus, penting tuh. Si Mary langsung ngangkat tuh jempol gitu. Kakinya juga ngangkat sih kayaknya, gue ngeliat tempat. Oke, nah waktu gue ikut UTB kemarin tuh lagi bahas soal kemah suci. Kemah suci mungkin ada yang tahu ya, pelataran, terus ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Terus si Gary bilang kan, iya Mer, ini kemah suci. Terus di situ deskripsinya benar-benar lengkap di keluaran apa bilangan. Benar-benar lengkap. Kamu harus membuat tabut suci, tabut perjanjian seperti ini bentuknya, dengan 2 sayap kerub di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu kamu harus membuat kemahnya seperti ini, dari bahan ini. Perabotannya sampai kursinya, sampai mejanya disebutin di situ. Terus gue nanya sama Gary, gue bilang, dia bilang kan itu dari tembaga segala macam. Emang tembaga udah ditemuin ya gitu? Terus yang ngolah tembaganya siapa? Terus si Gary langsung, itu Mer. Di ayat-ayat setelahnya ada ditulis, Tuhan memberikan kemampuan kepada 2 orang Lewi.
dua orang keluarga Lewi. Tuhan berikan kemampuan, mereka yang bikin semuanya sama persis, sama seperti Nuh. Waktu Nuh bikin bahtera itu, Tuhan bilang kan, sampai berapa hasta-hastanya tuh ya. Jadi kalau di sini mungkin sampai senti-sentinya gitu. Semua harus precise. Kalau enggak itu Nuh nggak bakal selamat, gue percaya. Kalau misalnya ada potongan yang hilang sedikit gitu, Tuhan ya udahlah, capek nyarinya, capek ngangkutin dari sono jauh gitu kan. Kalau gue yakin Nuh nggak bakal selamat, terus kita di sini nggak ada semua dong. Ya pokoknya sama, waktu Tuhan kasih perintah itu ke Nuh, Tuhan juga kasih skill buat Nuh. Nah, di sini juga sama. Waktu kita mau ngelakuin sesuatu buat Tuhan, apapun itu, gue yakin di sini semua, hampir semuanya udah pelayanan, hampir semuanya pernah pelayanan. Mau itu musik kayak, mau itu multimedia, kameramen, atau usher, mixer, fotografer, yang bikin brosur, yang MC, whatever it is, lakukan dengan skill yang penuh buat Tuhan. Lakukan dengan skill yang penuh. Karena gue percaya Tuhan yang angkat kita lebih. Tuhan angkat kita lebih, angkat kita lebih, angkat kita lebih. Tuhan yang sanggup loh lakuin itu. Bukan dunia, bukan iblis, bukan kita juga. Tapi cuma Tuhan yang sanggup promote kita. Yang kelima, karakter. Nah ini gak kalah penting nih, ukuran kedewasaan yang satu lagi. Karakter kita itu sangat dinilai. Apakah kita sudah dewasa atau belum? Nah ini ada beberapa hal yang gue poin-poin yang di sini yang penting. Humble, making decision, determined to be like Christ. Humble, ngomong soal humble. Ingat Musa, waktu Musa dipanggil sama Tuhan, terus tiba-tiba ada semak berduri, semak belukar, berduri, berapi ya, ada api. Ya makanya ada apinya. Terus tiba-tiba dia bilang, Musa. Ya terus pokoknya Musa datang gitu kan, lepaskan kasutmu gitu, terus lepasin. Terus ngomong panjang, Tuhan cuma bilang, gue mau ngebebasin bangsa Israel dari Mesir. Bukan bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir. Dan gue mau utus lo gitu kan. Terus si Musa langsung ngapain? Langsung bilang, langsung apa? Merendah. Ini humble juga sih, merendah juga. Humble. Musa langsung merendah, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Ada yang kau utus yang lain Tuhan. Terus di situ kalau lu baca ya, makanya ikutan Komsel, ikutan UTV, baca. Setelah itu Tuhan bilang, bangkitlah murka Tuhan. Terus tahu gak Tuhan langsung bilang apa? Ini keren nih. Tuhan langsung bilang, apakah engkau tidak tahu aku penciptamu? Aku yang menciptakan engkau dari lahir segala macam. Terus dia bilang, aku yang tahu kelemahanmu, aku yang tahu kelebihanmu. Waktu Tuhan menunjuk kita, bukan berarti Tuhan nggak tahu siapa kita. Bukan berarti Tuhan nggak tahu. Waktu gue selalu percaya grabbing di opportunity. Jadi tiap kali lu ada kesempatan di depan lu, ambil. Mau ngapain ambil? Makanya nih enak nih kalau waktu itu sempat disuruh katanya ke Holland, lu pergi aja jauh-jauh. Ngapain kesini gitu? Pergi jauh-jauh gitu. Mau magang di Holland, sana pergi gitu. Akhirnya ke Singapura, dekat-dekat juga. Gue selalu bilang, ambil kesempatan itu. Karena waktu kesempatan itu datang di depan mata lu percaya kan? Kalau nggak ada satu hal pun dalam hidup kita yang di luar kehendak Tuhan. Percaya kan? Terus waktu tiba-tiba datang berkat itu, kenapa lu langsung, Tuhan aku tidak sanggup. Ini mesti perhatiin ya, waktu Musa ngomong kayak begini itu bukan humble loh. Itu bukan humble. Waktu Musa ngomong kayak begitu, itu meremehkan Tuhan. Ingat, waktu kita menolak untuk melayani Tuhan, itu meremehkan Tuhan. Jadi waktu kita kayak gitu, kita tuh seperti pandang sebelah mata kekuatan Tuhan. Padahal Tuhan lakuin yang luar biasa loh. Tuhan lakuin yang gak pernah dilihat sama orang Israel waktu itu. Iya kan? Tiba-tiba air jadi apa tuh yang di Mesir tuh yang 10 tulah tuh. Ya air jadi darah ya. Ya tulah-tulah selanjutnya yang ada kata segala macam teman-temannya. Nah karakter ini gue ambil ini ya, ambil gambarnya pohon, terus ada shadownya gitu. Karena gue pernah ingat satu quotes, dia bilang
Karakter itu seperti pohon, bayangan itu seperti reputasi. Waktu orang melihat kita, Beta, wah jago banget main bassnya. Gila kalau main bass itu kayak nampar orang, ada slap-slapnya gitu. Plak 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 gitu, ada gitu-gitunya. Keren banget gitu. Gue mungkin kalau siapa yang main mungkin belum tentu bisa kayak Beta. Atau lebih jago. Enggak, bukan Beta paling jago lah. Terus, nah pas lu lihat itu, lu ngelihat reputasinya. Kalau lu ngelihat karakternya, lihat lah si Beta. Karakternya seperti apa? Jadi ingat, seperti apa kita dilihat orang, itu reputasi kita. Karakter kita itu yang inside loh. Inside. Ya Tuhan bilang inside out. Amin. Nah ini setelahnya, next. Ini gue rangkum semuanya. Ngomongin soal spiritual maturity biar orang ingat semuanya. First, you know it, knowledge. Then you understand it, perspective. Then you believe it with your heart, conviction. Sadar nggak? Waktu kita selalu percaya sama sesuatu, kita seakan-akan selalu bikin janji di hati kita. Waktu kita percaya sama Tuhan, gue akan ikut Tuhan. Waktu kita percaya sama Tuhan, gue serahin hidup gue buat lo, segala macam semuanya. Kita selalu bikin janji di situ. Dan itu conviction, di situ komitmen kita keluar. Di situ waktu Brother White kemarin bagi dua ini semuanya ada di sebelah sini, kecuali tim musik. Gue nggak tahu tim musik itu mana. Nggak ada pilihan, soalnya nggak bisa pindah. Dan setelah itu, setelah you know it, understand it, believe it, then you do it. Nah, you do it ini pakai skills. Nggak bisa kalau nggak pakai skills. Harus punya skills. Jadi bukan berarti kita seperti orang dunia ya. Maksudnya kita ngelihatnya lu jago apa enggak. Itu ada satu dari hal yang penting. Satu dari beberapa hal yang penting. Catat. Satu dari beberapa hal yang penting. Skill perlu. Oke. Nah, bawahnya all of this dwells in character. Semuanya ini nggak berguna kalau nggak punya karakter. Makanya karakter itu paling penting. Karakter kita ini itu akan kita bawa sampai selama-lamanya loh. Bukan kacamata kita, bukan cincin kawin, bukan motor, mobil, lagi, bukan game, apapun itulah, celana lu yang paling mahal sedunia, apapun itu, bukan. Yang lo bawa karakter. Waktu lo ketemu Tuhan, yang ada di depan Tuhan itu cuma karakter lo seperti apa sih? Nah, waktu nanti kita dipanggil sama Tuhan, kita memerintah sama Tuhan. Karakter kita yang menentukan. Karakter kita yang membuat kita di situ. Seperti apa kita nanti, karakter kita yang menentukan. Makanya karakter ini sangat penting. Bukan cuma sekelibat lewat aja sekilas info. Enggak. Penting karakter ini. Orang kalau HRD nilai orang, mungkin interview mereka boleh cuma basa-basi nanya-nanya yang tadi gue bilang, cara dia milih gimana, cara dia ini gimana. Tapi untuk tahu karakter orang itu butuh waktu. Makanya begitu orang yang udah kenal lama sama lu perhatiin. Orang yang udah kenal lama sama lu sampai sekarang masih ada gak sama lu? Kalau nggak ada sama lu, udah nggak ada sama lu tanya-tanya mendingan. Karakter lu ada yang aneh apa enggak nih? Sehingga orang nggak tahan sama lu. Oke? Nah, setelahnya ini yang tadi gue bilang. Kenapa kita perlu belajar soal spiritual maturity? Next, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Inggrisnya lebih keren. That you may become mature Christians and may fulfill God's will for you. Kalau kemarin Thomas bilang prayer, kita juga nyari loh tujuan Tuhan buat kita, ya kan? Dengan doa, Tuhan kasih tunjuk, tolong doain si ini sama si ini, karena dia akan digunakan untuk rencana masuk gini-gini. Sama. Waktu kita udah sampai pada spiritual maturity, Tuhan akan bukakan hal-hal yang kita nggak pernah pikir. Tuhan akan bukakan. Beta. Oke. Jangan belok kanan, Beta. Belok kiri. Tuhan akan tunjukin itu. Tapi sekali lagi, untuk sampai ke sini nggak entar malam tiba-tiba jam 9 nyari-nyari. Kenapa Tuhan belum kasih tahu mau kemana? Bukan. Tapi butuh waktu, butuh proses. Kalau orang jalan dari sekarang, kita lihat 1,5 bulan lagi. Kita lihat 1,5 bulan lagi. Ingat kan? 3 minggu untuk perkenalan, 3 minggu untuk jadi habit. Oke?
Nah, kalau misalnya lo orang kita boleh kelihatan dewasa. Semua di sini, keren, pada kelihatan dewasa semuanya. Gak ada yang kayak anak kecil, gak ada yang pakai popok kan di sini. Tapi kalau misalnya kita masih kecil dalam spiritual kerohanian kita, dalam kedewasaan rohani kita jadi seperti ini. Next. Wanna be like me? Stop your spiritual growth. Lu kelihatan udah berubah segala macam, tapi lu masih anak kecil. Oke? Lu nggak mau jadi kayak gitu kan? Orang boleh kelihatan dewasa dari luar, tapi lu harus juga dewasa dari dalam. Amin. Spiritual rohani orang juga, spiritual maturity orang juga harus kuat. Nah, ini satu yang terakhir gue mau share tentang ini kesaksian. Jadi kemarin pas gue berhenti dari pekerjaan yang dulu, nyokap gue sempat bilang, kenapa sih kok berhenti gitu? Kenapa sih ya? Nyokapnya kan pasti nggak ada yang setuju lah kerja di gereja. Apa itu kerja di gereja? Gitu? Ngapain coba gitu? Nanya kan, kenapa sih kok kayaknya apa lu sedesperate itu gitu? Enggak sih, bukan karena itu, gue cuma bilang ya memang karena nggak ngerti aja. Tiba-tiba ya udah akhir kan. Makanya waktu doa lah, Tuhan utus aku. Jangan, Tuhan inilah aku utus Thomas, jangan. Itu kata-kata Thomas sering ngomong gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi ini, dan gue bilang sama nyokap gue, gue berhenti juga bukan karena kayak gimana kok gitu. Dan satu ya, kesaksian gue nih. Waktu gue berhenti, gue ingat banget hari terakhir gue kerja, bos gue panggil, bos gue cuma bilang, I wish you good luck. Lu mau ngapain juga, lu mau kerja apa, lu mau bisnis apa, gue doain lu sukses. Tapi one day, kalau misalnya lu mau balik. Dan pas ngomong kayak gitu gue cuma, gak gitu kali, gue bilang, emang ini perusahaan abal-abal gitu kan, main asal terima orang kayak begitu. Terus dia bilang, enggak. Gue bilang, enggak boleh kayak gitu dong, gue kayak gitu gue jadiin bumper, kayak gue jadiin lu bumper dong. Enggak, ini gue yang mau jadi bumper lu gitu. Gue langsung, oke kan, gue langsung make a promise di diri gue, one day kalau gue harus balik, gue balik. Karena memang jujur aja berat waktu gue ninggalin kerjaan gue yang itu, berat banget karena pekerjaan masa-masa kerja gue sebagian besar tuh di sana. Jadi benar-benar berat buat gue untuk ninggalin. Gue jadi sekarang seperti ini pun, gue jadi marketing ke segala macam kayak gimana, gue belajar dari sana. Makanya waktu dia ngomong kayak gitu gue cuma thanks God. Dan waktu nyokap gue ngomong kayak gitu, gue cuma cerita kayak begitu. Nyokap gue, ini perkataan nyokap gue bilang, oh iya ya, berarti bosnya tahu ya ini Kristen gitu. Iya emang tahu Kristen gitu. Terus dia bilang, iya maksudnya tahu dia bilang tahu kalau misalnya kita kayak gimana. Kalau misalnya kita emang oke, kita pasti dipanggil lagi dulu. Iya mak. Gue langsung bilang gini sama nyokap gue, karena anak-anak Tuhan gak bakal dipermalukan kalau lu gak permaluin Tuhan. Amin. Gue tambahin di situ. Yang di situ nggak ada yang amin. Ya. Amin. Ya udah. Itu aja. Gue hope sih semuanya bisa dapet tentang maturity ini, karena tanpa ini kita nggak bisa tahu purpose-nya Tuhan buat kita apa. Kita nggak bisa tahu kemana kita mau jalan. Lu seperti keluarin motor keluar dari rumah, nggak tahu mau belok kanan apa kiri, diam aja depan rumah sampai tiba-tiba nyokap lu manggil, lu mau kemana? Lu seperti itu. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move